gitu kan, dapat pendanaan mantap gitu. Di balik itu ternyata bukan hanya pusing mikirin konsep tempat dan asuk tuh terus semua langsung kipas angin. Iya, kipas angin itu buat dia. Mungkin jadi nanti buat teman-teman UB apalagi ada mahasiswa baru, jangan takut buat explore. Jadi mau itu di organisasi, di lomba-lomba. Welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan mahasiswa Universitas Brawijaya yang memiliki inovasi. Mungkin sebagian dari kita ada yang terbiasa nih kalau pagi menemani hari dengan minum kopi. Tapi ada yang tahu nggak sih kalau ternyata kulit dari kopi itu bisa loh dimanfaatkan. Dan teman-teman dari UB ini telah memaksimalkan pemanfaatan kulit kopi itu menjadi sesuatu punya nilai lebih. Langsung aja kita ngobrol bareng dengan Farina dan juga Nanda. Ya. Halo. Halo Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Luar biasa. I see. Jadi aku tuh sempat sudah stalking guys di IG teman-teman terkait dengan inovasinya. Itu namanya Trikopi Ya, gitu ya. Nah, tapi kayaknya lebih enak kalau teman-teman sendiri nih yang jelasin. Tapi sebelum itu boleh nih kalian kenalin diri dulu, dari fakultas apa gitu ya. Silakan. Mungkin dari Nanda dulu silakan. Halo, perkenalkan saya Nanda Pratama dari Fakultas Peternakan Angkatan 2022 dan kebetulan saya adalah ketua tim dari tim PKM Trikopi ini. I see. Farina? Kalau saya Farena, nama lengkap itu Kak, Farena dari Fakultas Pertanian tahun 2021. Dan kebetulan kalau di tim saya posisinya sebagai bidang riset, riset produknya. I see. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman tuh beda ya jurusannya. Semuanya beda. Yang lainnya boleh dikenalin juga. Ada siapa aja tuh timnya? Boleh. Yang anggota 2 itu ada Gili Gian, Sidrata itu dari FTP Angkatan 22 dan juga ada Farha Rodia dari Fakultas Ilmu Budaya Angkatan 2022. Dan ya. Beda banget ya. Habis teknik-teknik ini tiba-tiba. Dan yang terakhir ada Kak Hamdan Fuadi dari FEB Angkatan 21. Ntar aku nih yang sebenarnya penasaran kok bisa betul-betul semua berbeda gitu loh. Apa? Punya usut ceritanya gimana kok bisa beda-beda? Jadi pertama saya Nanda dan anggota Giligian ini kami sudah bertemu di tahun kemarin ya kita bertemu. Itu kebetulan di kepanitiaan Raja Brawijaya. Dan terus Nanda mencari-cari anggota, akhirnya kami dipertemukan dalam satu tim. Terus setelah itu kami mencari lagi yang sekiranya bisa membantu di bagian media sosial, karena kebetulan kami ya skillnya bisa-bisa doang gitu kan, bukan yang bagus-bagus banget gitu. Jadi akhirnya kami cari yang bisa sosial media, terus juga yang sekiranya bisa membantu di riset keuangannya gitu. Jadi akhirnya ketemulah teman dari sastra Inggris ini dan juga teman dari ekonomi bisnis. I see. Jadi sengaja cari yang backgroundnya berbeda biar sesuai dengan role-nya gitu ya langsung. Seperti itu gitu. Ini bisa ditiru nih ya buat teman-teman lain kalau misalnya mau bikin project inovasi ataupun ini teman-teman di PKM ya berarti. Betul. I see. Nah, boleh dong diceritain gimana sih awalnya teman-teman memilih ide gitu ya kan dari sekian banyaknya permasalahan lingkungan atau masalah sosial, teman-teman menjatuhkan pilihan kepada kopi. Apa tuh cerita? Jadi kebetulan idenya itu dari saya Kak awalnya. Suka minum kopi kamu? Sepertinya tidak. Malah enggak. Jadi kebetulan di daerah saya itu adalah salah satu daerah penghasil kopi Kak. Jenis Arabica itu ada di daerah Bondowoso dekat Pegunungan Ijen. Nah, kebetulan saya kan kuliah di Malang di UB. Saya tahu kalau di Malang ini adalah salah satu daerah penghasil kopi juga. Nah, di daerah saya itu limbah kulit kopi ternyata tidak dimanfaatkan dengan optimal. Jadi kayak cuma ditumpuk atau dibuang begitu saja. Nah, ternyata permasalahan ini sama kayak ada di Malang, yaitu limbah kulit kopinya itu tidak dimanfaatkan secara maksimal, sehingga saya coba memberikan inovasi, solusi gitu, yaitu melalui 3 produk yang kami berikan kepada mitra kami, yaitu PKK. Karena sebelum ke produknya itu si limbah tadi emangnya kenapa kalau nggak diolah sama teman-teman, apakah berdampak buruk ke lingkungan sampai akhirnya kalian mikir nggak bisa ini kalau dibiarin harus kita
at least ngelakuin sesuatu. Kenapa? Apa mungkin bisa bikin busuk terus bau kayak gimana tuh? Nah, itu betul Kak, karena di desa kami ini, Desa Pamotan, jadi mitra kami ini panennya tuh sangat luar biasa ya Kak, bisa ratusan ton gitu. Nah, kan terus ternyata juga untuk limbahnya ini bisa sampai sekitar 50% dari bijinya. Jadi ibaratnya cuma panen, terus dipakai cuma bijinya untuk perkopian tuh cuma 50%, sisanya itu limbah sampah aja. Gitu. Jadi wah ini sangat kan dikali berapa ratus ton gitu kan ya Kak. Ya, kalau bisa berenang di antara itu ya. Kalau nggak digunakan dengan baik, dimanfaatkan lagi, ya tentu bisa jadi ya perusak lingkungan salah satunya juga. Karena di desa sana dari petani kopinya ini hanya sekali dua kali untuk memanfaatkan jadi tambahan pupuk atau tambahan pangan dari ternak-ternak gitu. Udah gitu aja, sisanya ya udah nggak dipakai. Iya benar. Dan juga dari kulit kopi ini setelah saya riset ternyata itu kalau dibiarkan dan membusuk itu menghasilkan gas metan Kak. Dan di mana gas metan itu juga bisa dapat memberikan dampak negatif bagi rumah kaca. Sehingga ini salah satu untuk mendukung lingkungan gitu Kak. I see. Nah kalau di desa yang teman-teman melakukan riset dan pengabdian di sana, itu selama ini sama mereka dibiarkan itu sampai akhirnya nggak diapa-apain, membusuk terus atau mungkin dibakar atau gimana sih sebenarnya di sana? Jadi karena tadi itu Kak, karena pemanfaatannya hanya sekali dua kali dalam jumlah yang nggak terlalu besar, jadi yang ya sisanya disimpan oleh petani, ya disimpan. Jadi kalau sudah kering lalu disimpan gitu Kak. Ya, jadi kalau butuh baru diambil untuk pupuk, butuh baru diambil untuk pangan ternak gitu. Terus sisanya ya sudah. Kayak dibiarkan begitu saja. Padahal kalau dibuat sesuatu ada akhirnya bisa nih. Jadi buat jual gitu kan, jadi uang ternyata kalau kita ubah. Tapi tentunya tidak mudah gitu ya untuk bisa merayu gitu kan. Ini kan ibaratnya asetnya mereka gitu kan, kayak ini apaan sih gitu ya, mahasiswa UB tiba-tiba kok mau ngelakuin sesuatu. Mungkin ini adalah sisi lain di balik penelitian yang kadang teman-teman juga nggak aware gitu ya, perjuangan kalian untuk bisa ibaratnya meluluhkan hati warga masyarakat untuk bisa menerima ide-idenya teman-teman. Coba deh ceritain dari sisi itu. Kebetulan Kak, kebetulan banget ya, serius banget. Kami juga surprisingly jadi menerima respon yang sangat hangat dari perangkat desa, dari mitra kami PKK maupun dari petani kopinya gitu. Jadi kelompok tani gitu, semuanya itu langsung menerima ide yang kami berikan gitu. Jadi pun saat contohnya saat pembuatan produk itu tuh, wah ternyata bisa jadi kayak gini ya, ternyata ibaratnya tuh di sana kan jadi sampah ya Kak ya. Ternyata kami bisa makan sampah gitu kan. Gitu loh Kak gitu. Jadi memang idenya tuh wah cukup luar biasa ya gitu kata ibu-ibunya di sana. Jadi insya Allah dari warga sana responnya sangat baik gitu. Tidak ada kesulitan deh pokoknya. I see. Mungkin kesulitan teman-teman adalah harus bolak-balik ya, karena lokasinya kan kalau kita misalnya start dari UB gitu ya, kesananya pengenalan, terus habis itu ngelakuin program apa segala macem, itu batu. Karena kan kurang lebih 40 kilo. Jauh banget. Dan itu 1 jam lebih lah Kak. Untuk perjalanan 1 kali, lalu pulang jadi PP sekitar 2 jam. Iya 2 jam lebih lah. 80 kilo berarti. Udah kayak keluar kota kalian berarti. Berarti selama kalian melakukan aktivitas di sana sambil nginep atau PP memang selalu PP? Sebenarnya untuk pelaksanaannya kita cuma nginepnya 1 kali Kak. Jadi memang beberapa agenda yang dari awal itu kita benar bolak-balik terus Kak. Jadi itu benar lumayan melelahkan juga ternyata. Ini ya, ternyata perjuangannya teman-teman dari sisi yang nggak pernah orang lain tahu. Kami juga baru tahu itu Kak. Seberat itu ya. Karena biasanya kan yang muncul di benaknya mahasiswa kayak wah ikut PKM keren gitu kan, dapat pendanaan mantap gitu. Di balik itu ternyata bukan hanya pusing mikirin konsep teori apa segala macam, ternyata implementasinya. Nah, sekarang kita ngobrolin soal implementasinya teman-teman gitu ya. Setelah berhasil meluluhkan hati para warga masyarakat di sana, mulai deh kalian menawarkan ide. Idenya apa? Silahkan. Jadi idenya itu adalah 3
produk inovasi dari limbah quick kopi, yaitu selai, teh celup, dan juga briket. Ini ya. Ya, benar. Dan kebetulan mohon maaf briketnya tidak ada. Oke, nanti diedit di sini. Boleh. Kasian banget ya gitu. Jadi di mana kita memanfaatkan kulit buah kopi segar yang masih merah itu dijadikan 2 produk, yaitu produk teh celup dan juga selai. Dan untuk limbah kulit kopi yang memang sudah kualitasnya menurun itu kami jadikan menjadi briket, sehingga limbah kulit kopi yang ada itu termanfaatkan secara keseluruhan, Kak. Jadi seperti itu. I see. Ini berarti kalau ibu-ibunya udah jago bisa dijual juga Nah, ya. benar. Dan kami juga sudah menyediakan berbagai fasilitas yang bisa dipakai dari akun online shop, juga media sosial juga bisa digunakan, karena kan dari media sosial ini kami juga mentargetkan harus ada followers berapa nih, berapa nih gitu. Jadi ya sudah cukup menjual gitu kalau memang ibu-ibunya sudah jago untuk memakainya. I see. Nah, tapi kan bikin kayak gini nggak mudah gitu kan? Iya. Nggak mungkin cuma butuh kompor, wajan sama subtil kan? Pasti ada yang lain-lain yang kalian siapin juga. Nah, kayak gitu tuh yang mensupport pendanaannya ini gimana nih teman-teman? Dan alhamdulillah sebenarnya dari PKM ini kita disupport dari Dikti. Kami memang sebelum melaksanakan PKM ini kita ngajukan proposal, Kak. Jadi situ kami mencantumkan beberapa biaya yang kami butuhkan untuk pelaksanaan program, dan alhamdulillah disetujui oleh Dikti. Seperti itu. Jadi alhamdulillah kami dari Dikti sendiri dapat total dana Rp7.100.000, Kak, untuk melaksanakan program. Dan itu ada tambahan juga dari universitas. Alhamdulillah universitas juga memberi pendanaan untuk mendukung program kami. Ya. Best. Semua tim ini, semua tim yang semua tim. Oke. Benar banget, Kak. I see. Oke. Nah, terus apa aja tuh yang teman-teman akhirnya belikan, entah itu peralatan, bahan apa segala macam, akhirnya bisa jadi produk-produk ini? Ya, dari setiap produk itu kan alatnya beda-beda ya, kayak itu kami juga sudah menyediakan semua, dari blender untuk menghaluskan, terus juga wajan, sutil, pokoknya semuanya dari pencetak briketnya itu juga sudah ada gitu. Itu nanti juga bisa digunakan. Dan itu nanti kalian hibahkan ke warga di sana? Iya, gitu. I see, oke. Aku penasaran deh, mana yang bisa diceritain cara pembuatannya gitu ya. Kali aja ada yang mau nyoba di rumah, kayaknya selai ya, kayaknya paling umum gitu ya. Boleh. Karena memang untuk membuat selai ini sama aja kayak selai-selai pada umumnya. Jadi dihancurkan, dicampur dengan gula sampai mengental, selesai. Gitu. Oh, semudah itu? Iya, semudah itu, Kak. Tapi memang ada beberapa tambahan seperti Komposisinya itu. komposisinya. Oke. Ya, jadi harus rahasia. Wah, aku kayak di rumah mau coba gitu. Ada rahasia nggak jadi deh. Ya, itu diukur-ukur sendiri. Nah, itu, Kak. Jadi salah satu tantangannya adalah menemukan komposisi yang tepat. Itu juga kami akhirnya trial and error-nya ini. Wah, luar biasa. Itu berkali-kali sih, Kak. Betul. Jadi pertama kali buat tuh gagal, 2 kali membuat kayaknya kurang ini deh gitu. Buat Rasa lagi. tanamannya masih terasa banget nih, kayak kan ini kan bukan buah yang bisa dimakan langsung gitu kan, Kak. Jadi rasanya kan bukan manis apa gitu. Jadi wah, ini kok rasa tanaman dari kulit kopinya itu nih. Pahit ya sih kopi itu? Kalau kulitnya tuh ya lebih, kalau makan daun itu, Kak. Tapi tampaknya ada sedikit manis, Kak. Iya. Kulit kopi itu, karena kami sempat nyoba, jadi pas panen kopi itu langsung nyoba kulitnya doang, itu ada sedikit manis. Ya, sedikit aja gitu, Kak, maksudnya. Jadi bukan basicnya manis gitu ya. Iya, benar. Kalian nih selain jadi peneliti tiba-tiba berusaha jadi penemu dan chef gitu ya. Jadi semuanya harus punya. Jadi ini kebetulan Nanda bisanya buat di briket, terus ada teman kami bisanya di selai. Jadi harus benar-benar paham komposisinya bagaimana. I see. Oke. Itu kalian nyobanya di lab atau mungkin di kosannya siapa? Kita coba gitu. Di kosan salah satu anggota. Iya, jadi kalau di lab kan bukan suatu penelitian yang perlu alat-alat ini gitu ya, Kak. Jadi ini cuma buat masak-masak aja gitu, masak-masakan. Gitu. Kelihatannya gampang ya, tapi ternyata sebelum berjuang di sana di kos masing-masing udah ya Allah, makin teman kalian bingung, ngapain sih tiap hari masak selai apa segala macam. Apalagi kalau kami lagi buat briket itu, Kak, kan kami kan disangrai gitu ya untuk mengarangkan kulitnya gitu kan. Nah itu tuh asapnya kemana-mana. Kami pernah nih sekali buatnya itu dalam ruangan, jadi kan biasanya kan di ruangan. Dalam ruangan asap tuh penuh semua.
langsung kipas angin. Iya, kipas angin itu buat dianukan ke ruangan itu Kak. Aduh. Kasihan banget sih yang tidur di kos itu malam itu. Oh ya luar biasa deh. Seru ya ternyata. Iya. Ada ceritanya seru kan? Iya bener, apalagi yang dengerin doang gitu. Kalian mungkin nggak seru lagi sampai meneteskan air mata kali ya melakukan itu semua. I see, oke teman-teman. Nah terus habis itu, ini rencananya teman-teman setelah kalian ngajarin nih ke ibu-ibu di sana, next planningnya teman-teman ini mau kemana nih? Dan sebenarnya untuk produk kami harapannya pasti bisa dijualkan Kak, itu yang pertama. Oke. Dan kemarin kami juga melakukan monitoring dan evaluasi dan bertemu dengan beberapa pihak yang terlibat dalam program kami seperti perangkat desa, terus mitra kami yaitu PKK kelompok tani menanyakan bagaimana keberlanjutannya dan mereka menyepakati untuk melanjutkan dari program kami. Dan kemarin kami juga bertemu dengan BUMDes dari Desa Pamotan yaitu sebagai media pemasaran secara langsung dan kami sudah melakukan tanda tangan MOU untuk kerjasama untuk menjualkan 3 produk kami ini Kak. Jadi seperti itu. Wih harus resmi itu Ya. ya Karena teman-teman. kan ini integrasi ya kak antara BUMDes di perangkat desa, lalu PKK sebagai Mitra. iya produksi yang produsennya juga dari penyedia bahan Bahan bakunya baku. kelompok tani. Jadi kami mencoba untuk mengintegrasinya lebih jelas lagi gitu, jangan dibiarkan begitu saja. Gitu. Takutnya nanti ibu-ibu dan bapak-bapak di sana bingung, ini gimana cara untuk mendapatkan kulit kopinya, kayak gitu, dan sebagainya. Sampai ke sana ya pemikirannya ya. Wah sih ini cerdas banget sih. Dalam artian bukan hanya ngasih ide terkait produk sampai akhirnya gimana keberlanjutannya di sana ya. benar-benar. Gongnya tuh di situ gitu. Ya. Jadi harapan dari program ini bukan cuma sekedar mengimplementasikan tapi bagaimana keberlanjutan ke depannya nanti seperti itu. Keren ya anak zaman sekarang ya. Keren. I see. Terus katanya dengar-dengar teman-teman juga Bismillah ya, katanya abis ini persiapan mau ke Pimnas ya katanya. Amin. Amin. Jadi kemarin kami Gimana ceritanya tuh? sudah sempat melakukan PKP 2, jadi itu presentasi mengenai kemajuan dari program kami. Itu dinilai untuk pertanggungjawaban Bagaimana kami. sih penggunaan dana yang sudah diberikan ini? Apakah sesuai dengan proposal? Apakah sesuai dengan tujuan kami pada awalnya dan sebagainya? Gitu. Jadi itu dipresentasikan, lalu juga ada penilaian tanya jawab seperti itu. I see. Dan kami sekarang lagi menunggu pengumumannya. Deg-degan. Tapi saat ini juga kami menyusun laporan akhir Kak. Ya. Oh, oke. Untuk persiapan ke Timnas. Ya. Ternyata tidak mudah ya. Sudah bikin proposal, ada laporan pertanggungjawaban. Ya, benar banget. Ada lagi yang berbeda mungkin isinya, yang abstrak apa segala macam itu beda lagi. Beda, itu dari di awal, benar-benar masih di awal kita mengumpulkan Ide, abstrak, oke. setelah abstrak buat proposal, habis proposal nanti diajuin ke tingkat univ, itu diseleksi lagi Kak. Habis diseleksi nanti lolos tingkat univ, lanjut ke Belmawa. Dan itu kemarin nasional. ya tingkat nasional. Dan kemarin itu pendaftarnya 43.000 tim dari seluruh Indonesia dan yang lolos cuma 3.520 tim. Jadi itu gak sampai separuhnya. Iya. Dan kami Ini juga jauh gak expect bakalan lolos. Kaget ya? Iya kaget karena Kita bisa lolos nih. iya. Gitu. Dan kebetulan kami juga pertama kali ikut PKN. Iya. Jadi Semuanya tuh dari berlima itu. Kebetulan anggota tambahan yang dari ekonomi bisnis nih, ini sudah terbiasa untuk Iya. mengikuti berbagai perlombaan gitu karena oke. alhamdulillahnya akhirnya kami ada yang bisa Bantu, membimbing benar. lah ya yang pernah punya pengalaman gitu kan. Tapi yang sisanya bener-bener newbie. Iya, bener-bener. Mencoba semua. Ini berarti benar-benar jadi experience yang nggak bakal dilupain dong ya seumur hidup Bener-bener. ya. Sampai di tahap pendanaan aja pasti sudah jadi suatu prestasi ya Iya, kayak bener wah, banget. luar biasa gitu ya. Tapi untuk next levelnya tentu effortnya teman-teman ikhtiarnya makin dikuatin ya untuk ke sana. Ujiannya di situ. Ini berarti misal nih kita manifestasi gitu ya, semisal teman-teman benar-benar sampai ke Pimnas, apakah harus kembali lagi ke desa sana untuk mengulang lagi programnya atau seperti apa sih di Pimnas itu prosesnya? Sebenarnya untuk prosesnya di Pimnas itu nanti ada 2, yaitu presentasi kembali mengenai program kita secara keseluruhan. Jadi 100% harus sudah selesai kita presentasikan bagaimana outputnya yang dihasilkan itu dipresentasikan. Selain itu juga nanti ada poster Kak. Di situ ada 2 kategori, yaitu kategori yang kedua adalah poster, di mana kita disuruh menyusun poster yang di dalamnya sudah termuat dari program kita. Jadi harus benar-benar detail. Dan untuk nanti ke Pimnas, kalau seandainya kita lolos Pimnas, Amin. pasti nanti kita akan lakukan koordinasi kembali dengan mitra. Seperti itu. Karena kan kami emang harapannya sangat-sangat besar ya harapannya ini
ya itu tadi bisa berlanjut gitu. Jangan cuma kami misalkan ya Kak udah berhasil terus tinggalkan ya. Kami kan nggak mau juga gitu maksudnya. Kayak emang ya sih Kak. Benar. Aku nggak expect bensin sih. Seluruh usaha itu ya pengennya Iya menghasilkan sih. sesuatu yang bermanfaat juga buat masyarakat gitu pengennya kan. Ih, keren banget loh teman-teman semua ini. Boleh tahu nggak sih ini kalau misalnya dijual harganya berapa? Boleh, ini masih insya Allah murah ya Kak ya, masih Ya. ya. Berapa tuh? Ini kan kalau ini teh ini ada 25 pieces, dari 12.000 aja. Wih, murah banget ya. Ya. Gitu. Jadi ini kan teh celup. Gitu. Terus kalau Selai. selainya ini 100 ml bisa dibanderol 25.000. Ya, benar. Dan bibitnya ini yang kebetulan nggak ada di sini, 1 kilonya bisa 20.000. Ya, benar. Oh, I see. Ini aja kalau beli bungkusnya aja 12.000. Nggak boleh loh ya. I see. Ini berarti ibu-ibu di sana selain sudah jago nih bikin produknya, sudah mulai sampai ke packaging dan penjualan atau gimana nih teman-teman mendampingi saat itu? Ya, benar Kak. Jadi kami dalam pelaksanaan program yang kami susun di proposal, kami juga melatih bagaimana mengemas dari produk kami, terus bagaimana cara pemasaran dari produk kami gitu Kak. Dan itu sudah memang benar-benar diajarkan gitu. Oke. Jadi step by stepnya gitu Kak. Dan kami itu jadikan salah satu rangkaian agendanya gitu. Jadi pelatihan pembuatan produk, lalu pembuatan produknya, lalu pelatihan pemasarannya gitu. Jadi memang sudah ada rangkaiannya gitu. Tidak boleh terlepas ini gitu. I see. Berarti sekarang ibu-ibunya sudah mulai latihan jualan juga ya di sana. Nah, ya benar. Bisa main sosial media. Nah Di sana. ini ya itu Kak. Jadi kenapa salah satu inovasi kami adalah bekerja sama dengan BUMDes? Karena untuk menginisiasi proses belajar penggunaan media online itu gitu. Jadi selain ada penjualan online, kami juga harapannya ada penjualan secara offline store-nya gitu. I Jadi ya see. proses kan namanya juga belajar ya I ibu-ibu see. gitu kan. I see. Berarti usianya berapa tuh yang teman-teman ajak kerjasama dan diberikan pelatihan? Rentang sekitar 40 Ya, sampai 40 ya. Challenging sekali Iya, ya. bener kan? Mungkin kalau masak-masak wah happy banget ibu-ibu. Iya, Ayo bener. semua keluarin kopinya gitu. Waktu udah mulai masuk marketingnya. gitu kan. Iya, Jadi aja dulu challenge- gitu. Ya. Kalau di I marketing. see. Berarti challenge-nya akhirnya ternyata di situ. Tapi ada karang tarunanya juga apa? Gimana tuh kalau di sana biasanya? Kebetulan kalau dari program kami sebenarnya cuma memanfaatkan dari mitra PKK Kak. Tapi Oke, kemarin sempat jadi udah menanyakan- spesifik ya, teman-teman. benar banget. Tapi kemarin juga sempat menanyakan memang ada Karang Taruna juga di Desa Pamotan itu Kak. Ya. Tentu kalau misalnya memang sudah keberlanjutannya sudah perlu produksi yang lebih luas lagi, lebih melebar lagi, jumlahnya lebih banyak, tentu sepertinya kerjasama dengan Karang Taruna dan kawan-kawan dan sebagainya itu pasti ya akan jadi next level lagi gitu Kak maksudnya. I see. Rencana ke depannya. Dan aku lihat juga ada dosen pembimbing ya di Ya, sini ya. ya. Boleh disapa? Bapak? Bapak. Pak Wike. Pak Wika ini dari fakultasnya nanti. Ya, dari Fakultas Peternakan. Oke. Jadi beliau yang ngebantuin teman-teman mulai ideation sampai implementation Nah, iya, atau benar. gimana nih biasanya? Jadi memang dari awal kebetulan saya yang milih karena saya dari Fakultas Peternakan dan ketuanya saya itu nanti ikut penyelenggaraan tingkat fakultasnya itu dari fakultas saya dan saya memilih Bapak Wike sebagai dosen pembimbing kami. Dari situ Pak Wike juga membantu bagaimana masukan mengenai ide kami, penyusunan proposal kami. Di situ banyak sekali sih Ya, masukan kan dari kami Pak juga baru sekali untuk Ya. mengikuti kepenulisan gitu ya Kak. Gimana sih Oke. cara menyusun proposal, subbab dan lain sebagainya ini Pak Wika sangat membantu. Wih, gitu. Ya. mantap. Ini auto lolos skripsi nggak sih teman-teman? Penasaran aku. Sayangnya Ya. Nggak bisa. Pak Wika nggak bisa diperjuangkan, Pak. tapi alhamdulillahnya memang untuk setiap lolos fasenya ini ada reward ya dari UB. Ya. Jadi bisa dikonversi di beberapa SKS. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ingat bensin kamu tadi loh. Jadi kan paling nggak ada lah ya yang bisa memberikan sesuatu di akademisnya juga gitu. I see. Aku kira kalau udah lolos pendanaan free skripsi nggak ada ya cerita kayak gitu ya. Tergantung kebijakan fakultas juga sih Kak. Oh, beda-beda. Betul, beda.
Oke, I see. Ya, we never know someday ya teman-teman. Oke, baik. Nah, ini sebagai orang yang pertama kali ikut dunia kepenulisan tapi langsung dapat pendanaan, bahkan insya Allah nanti ke PIMNAS nih. Coba dong kalian kasih motivasi buat teman-teman mahasiswa UB yang biasanya kuliah fokusnya mungkin ya hanya kuliah aja dan kegiatan yang soft skill lain, tapi di dunia kepenulisan agak kurang nih. Nah, coba dong dari experience teman-teman, sebenarnya seseru apa sih, dan coba kasih motivasi buat mereka, siapa tahu bisa masuk ke dalam dunia penulisan seperti teman-teman juga. Silakan. Mungkin dari Kaparena. Jadi ketua dulu dong ini sepertinya ya. Pressure ya jadi ketua ya. Mungkin jadi nanti buat teman-teman UB, apalagi kita lagi ada mahasiswa baru, jangan takut buat explore. Jadi mau itu di organisasi, di lomba-lomba, kalian coba, harus berani. Saya yakin teman-teman, apalagi generasi muda sekarang tuh sangat kreatif, sangat inovatif. Jadi saya yakin kalian pasti bisa. Intinya jangan takut, harus mau berusaha. Mungkin cuma itu saja. Boleh tambahin nih Kak? Oh, boleh dong. Salah satu kuncinya itu juga adalah teman-teman harus memperluas relasi teman-teman. Jadi ya pertemanan, organisasi, terus juga kenalan dengan dosen ya. Itu juga sangat akan membantu kalau memang teman-teman punya keinginan bagaimana sih merasakan dunia selain di akademik kalian gitu, selain nugas dan nugas. Nah, itu salah satu kuncinya tuh menurut saya tuh itu. I see, luar biasa. Thank you banget Nanda dan juga Farina ya harusnya ya. Oke, terima kasih banyak sudah mau sharing. Semoga yang sedang diikhtiarkan saat ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal, dimudahkan semua segala urusannya. Dan tentu teman-teman yang nonton, semoga ini bisa menjadi inspirasi biar kalian juga semangat nih untuk mengharumkan nama UB dengan cara kalian masing-masing. Terima kasih banyak sudah menonton episode kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.